Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya, Stefani Humena. Dan video ini merupakan seri pembelajaran bahasa Indonesia Laras Jurnalistik. Pada episode kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan yang cukup serius mengenai bahasa jurnalis atau bahasa pers, yang katanya merusak bahasa Indonesia. Apa benar demikian? Simak video ini hingga selesai. Pada video sebelumnya, saya telah menguraikan sedikit mengenai butir-butir pedoman pemakaian bahasa dalam pers yang merupakan hasil kesepakatan para peserta karya latihan wartawan atau KLW yang ke-17 tahun 1975 di Jakarta yang terdiri atas 19 butir. Nah, sekarang seandainya semua insan pers dapat memperhatikan serta menerapkan butir demi butir pada pedoman tersebut, maka tentu tidak akan muncul tuduhan yang mengatakan bahwa bahasa pers merusak bahasa Indonesia, bahasa pers mengacaukan bahasa Indonesia, bahasa pers tidak ramah bahasa Indonesia, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Hal ini sedikit banyak dimungkinkan karena karya jurnalistik hadir setiap hari dan dekat dengan masyarakat. Sehingga tak pelak acap kali menjadi patron atau acuan dalam berbahasa. Dan tuduhan ini pun tidak hanya terjadi di bahasa Indonesia atau di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku di negara-negara yang lain. Ya. Tuduhan ini memang cukup beralasan karena banyak sekali kesalahan bahasa yang digunakan atau dilakukan oleh jurnalis pada karya jurnalistiknya. Ya. Kesalahan tersebut meliputi penggunaan ejaan, pemilihan kata atau diksi, penghilangan unsur-unsur gramatikal, atau penyusunan kalimat yang bersifat ambigu atau rancu. Ya, misalnya kalimat berikut ini. Dalam rapat itu membicarakan kasus bom Makassar. Nah, penggunaan preposisi dalam ya sebagai kata pertama pada kalimat tersebut ya membuat kalimat tersebut menjadi rancu. Karena kata depan dalam atau preposisi dalam merupakan preposisi yang menunjukkan lokasi, ya. Sehingga dalam kalimat biasanya frasa yang didahului preposisi dalam biasanya menempati posisi keterangan, ya. Apalagi verba pada kalimat tersebut merupakan bentuk aktif, sehingga menjadi tidak jelas subjek dari kalimat tersebut. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kalimat mereka membicarakan kasus bom Makassar dalam rapat itu. Mereka subjek, membicarakan predikat, kasus bom Makassar objek, dan dalam rapat itu keterangan. Nah, keterangan dalam kalimat tersebut juga dapat dipindahkan di awal kalimat, sehingga menjadi dalam rapat itu mereka membicarakan kasus bom Makassar. Ya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat yang lebih jelas, ya, lebih terang, tidak ambigu dibandingkan dengan kalimat pertama, ya. Karena kalimat pertama subjeknya kabur, tidak jelas, ya. Sehingga kalimat seolah-olah tidak utuh atau tidak lengkap konstituen pengisi fungsi kalimatnya. Padahal, jika preposisi dalam dihilangkan atau ditanggalkan, maka frasa rapat itu otomatis dapat menjadi subjek, dan dengan demikian kalimat menjadi kalimat yang utuh dan jelas. Rapat itu membicarakan kasus bom Makassar. Jelas, tidak rancu lagi, ya. Atau kalau memang ingin menaruh preposisi dalam, maka bentuk verbanya harus dipasifkan sehingga menjadi dalam rapat itu dibicarakan kasus bom Makassar. Ya. Kemudian, contoh yang lain. Mereka memperingatkan hari kemerdekaan di penjara. Ya, sekilas tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Tapi, coba kita perhatikan dengan saksama. Verba memperingatkan. Ya, verba memperingatkan mengindikasikan bahwa mereka dalam kalimat tersebut tidak merayakan kemerdekaan, tetapi hanya mengingatkan kepada pihak yang lain tentang hari kemerdekaan di penjara.
Kenapa? Karena kesalahan penggunaan sufiks kan. Ya, perhatikan. Sufiks kan memiliki arti melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya, misalnya, ibu membacakan koran untuk ayah. Ya, tidak mungkin ada kalimat ibu membacakan koran untuk dirinya. Ya, kalau koran itu dibaca untuk diri sendiri, cukup dengan bentuk ibu membaca koran. Ya, dengan demikian kalimat mereka memperingatkan hari kemerdekaan di penjara tidaklah tepat. Ya, jika yang dimaksudkan adalah mereka yang di penjara sedang merayakan hari kemerdekaan. Lantas, bagaimana dapat mengubah konstruksi kalimat itu sehingga tepat makna? Ya, mudah. Cukup dengan menggunakan sufiks yang sesuai, yakni sufiks i. Sehingga kalimat akan menjadi mereka memperingati hari kemerdekaan di penjara. Ya. Masih banyak lagi contoh kekeliruan dalam penulisan bahasa Indonesia dalam karya jurnalistik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah model penggunaan bahasa yang sedemikian rupa dalam karya jurnalistik dapat merusak bahasa Indonesia? Apakah kita harus menyalahkan insan pers yang menulis dengan cara seperti itu? Tentu tidak. Saya rasa tidak adil kalau kita menyalahkan wartawan karena model penulisan bahasanya yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan kaidah. Karena jika kita pikir-pikir lagi, ya, jurnalis atau wartawan sama saja dengan masyarakat biasa, ya, masyarakat yang dapat melakukan berbagai kesalahan dalam berbahasa. Tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya wartawan dengan mereka yang bergelut di bidang yang lain, ya, dalam berbahasa, sama saja, ya. Misalnya, jika ada seorang dokter dengan laras kedokterannya menulis sebuah artikel dengan banyak kesalahan dalam penulisan, tentu tidak bisa dikatakan bahwa bahasa kedokteran merusak bahasa Indonesia. Ya. Karena berbagai laras yang ada di Indonesia termasuk dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi di sini yang perlu diperbaiki sebenarnya adalah pengetahuan kolektif kita dalam bahasa Indonesia. Ya. Bukan hanya kaum jurnalis, tetapi juga akademisi, lawyer atau pengacara, ilmuwan, pejabat, seniman, politisi, ya, semuanya harus dibekali dengan pengetahuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun secara tulis, ya, sehingga kita sama-sama dapat menjaga bahkan mengembangkan bahasa persatuan kita, yakni bahasa Indonesia, ya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan mengenai pertanyaan apakah bahasa jurnalis itu merusak bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita. Dan apabila Anda menemukan sesuatu yang patut dipertanyakan, Anda dapat menuliskan pertanyaan Anda, masukan Anda, kritikan Anda, bahkan koreksi di kolom komentar saya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Stefani Humena di sini, dan sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih.